Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas buku The Bed of Procrustes. Bukan membahas sih, lebih tepatnya kita membedah setiap aforisme yang ada di dalamnya. Karena seperti yang sudah gue bilang di part 1 atau di bagian 1 dari video ini, The Bed of Procrustes ini berisikan tentang aforisme atau bisa dibilang sebagai sebuah prinsip atau mungkin pepatah kehidupan yang cukup umum ya, tapi disampaikan dengan bahasa yang cukup unik, yang kadang simple, kadang terasa simplistis, tapi sebenarnya itu kenyataan. Kadang terdengar kontradiktif juga, tapi itu kenyataan. Kita langsung aja lanjut dengan pepatah berikut dari halaman 6. Your brain is most intelligent when you don't instruct it on what to do. Something people who take showers discover on occasion. Jadi intinya otak Anda itu paling pinter, paling jenius ketika misalkan Anda tidak menginstruksikan apapun pada otak tersebut. Jadi ibaratnya otomatis saja kayak kita mandi. Ini sebuah aforisme yang menurut gue sangat tepat, karena kalau misalkan kita semakin nyuruh otak kita tuh biasanya malah mampet. Sesimpel kayak gini deh, gue ambil contoh dalam belajar bahasa asing. Ketika kita gue deh setidaknya, ketika gue misalkan banyak mikir, apalagi misalkan contohnya nih bahasa Perancis, gue malah buntu, aduh ngomong apaan ya, aduh bener gak ya grammarnya, aduh segala macem. Tapi ketika gue nggak terlalu banyak mikir, nyantuy aja, justru malah lebih lancar. Meskipun emang tentu ada beberapa kesalahan gramatikal atau linguistik lainnya lah. Banyak salah lah, mungkin nggak perfect, tapi setidaknya pesan yang gue sampaikan dalam bahasa Inggris itu bisa dipahami oleh penerimanya. Tapi untuk mencapai sebuah hal yang di luar kepala tersebut ya tentu kita harus rutin melakukannya. Kayak mandi. Mandi kan apalagi buat orang Indonesia ya, kita tuh cukup rutin mandi, makanya kita nggak pakai mikir lagi. Oh kalau mandi tuh kita harus buka baju dulu. Oh habis buka baju tuh kita harus taruh bajunya dulu digantung mungkin. Oh kalau misalkan pakai bak mandi, jangan lupa kita nyalain kerannya biar nanti kalau kita pakai gayung baknya tetap penuh, jadi kita nggak perlu nyodok sampai dalam. Kita sebenarnya bisa memprogram otak kita seperti itu dengan lancar, melakukan apapun di luar kepala, tapi harus dilatih setiap hari. Wow, oke. Ini aforisme yang menarik banget dan jadi pengingat buat gue. Jadi kalau gue mau belajar bahasa asing, harus rajin tiap hari. Gue nggak bisa kadang-kadang belajar doang, nggak bakal masuk di otak gue. Oke, lanjut. If your anger decreases with time, you did injustice. If it increases, you suffered injustice. Ini agak menarik ya. Jika kemarahan Anda berkurang seiring berjalannya waktu, berarti lo yang salah. Kurang lebih gitu terjemahannya. Tapi kalau malah meningkat itu kemarahan, mungkin lo yang terkena ketidakadilannya. Jadi kalau gue ngeliat ya, kalau emang ternyata lo biasa aja ya mungkin ada bagian yang lo salah juga. Jadi secara nggak langsung sebenarnya menurut gue ini kita introspeksi diri juga, apakah kita melakukan kesalahannya atau enggak. Dan kalau misalkan kita oh ya sebenarnya kita ada salah-salah banget, ya udah biarin aja, nggak usah dibikin marah lah. Tapi kalau kita tetap kekeh, ya berarti kita merasa emang ada sebuah ketidakadilan yang terjadi pada diri kita, jadi kita akan terus tetap perjuangkan. Ini oke sih sebenarnya, dan menurut gue tergantung juga kemarahannya apa. Kayak misalkan apa ya, gue bingung. Mungkin ada sebuah ketidakadilan yang terjadi ke kita, tapi mungkin tidak terlalu relevan ke kehidupan kita. Emang sebenarnya bukan salah kita nih, tapi salah mereka, entah pihak apapun nih contoh. Terus pihak tersebut kayak ngotot, ini mereka yang benar, lo yang salah, maksudnya nyalain kita. Tapi kayak tuduhan tersebut sebenarnya tidak berpengaruh apapun pada kita, ya normal-normal aja kalau kemarahannya turun. Tapi kalau berpengaruh pasti akan marah terus sih. Oke, lanjut. I wonder if those who advocate generosity for its rewards
notice the inconsistency, or if what they call generosity is an attractive investment strategy. Wah, gue suka banget ini. Gue tuh kadang mikir ya, ini gue sambil ngartiin, kurang lebih ya, dengan bahasa yang nyantai. Gue tuh mikir ya, kalau misalkan ada orang-orang yang mengadvokasi, yang kerap mempublikasikan kebaikan untuk, tuh gimana ya, gue lebih enak ya. Gue tuh mikir, kalau emang orang-orang yang mengadvokasikan kebaikan untuk dapat timbal balik bisa menyadari sebuah inkonsistensinya. Atau ya mungkin kalau menurut mereka, ya kebaikan itu cuma sebuah strategi investasi yang atraktif. Terus ada nih tanda bintang di belakangnya nih, kayak gini nih, di bawahnya. Gue langsung ngomongin aja secara singkatnya ya. Sebuah kegiatan atau hal baik, sebuah aksi baik, itu sebenarnya tidak butuh timbal balik, tidak butuh imbalan baik secara keuangan, sosial maupun emosional. Gue suka banget. Ini selalu menjadi pengingat buat gue. Karena kayak misalkan kita melakukan suatu kebaikan, terus nggak sedikit dari kita, kadang gue pun kayak gue berharap, abis ngasih, semoga abis ini rezeki gue berlipat ganda. Ya sebenarnya sah-sah aja sih. Cuma kalau udah ngasih, ya lu nggak usah ngarep imbalan. Kalau emang kita ngarep imbalan, berarti mungkin kita tidak seikhlas itu. Tuh kayak kita ngasih kado, plek. Terus kita berharap, nanti pas ulang tahun gue juga mau dikasih kado deh. Ya mungkin ternyata kita harus mengevaluasi, ternyata kita tidak seikhlas itu dalam melakukan kebaikannya. Emang susah untuk melakukan kebaikan, tapi ini aforisme ini menjadi pengingat banget buat gue. Kalau melakukan kegiatan apapun, jangan minta imbalan, jangan minta timbal balik, jangan merasa bahkan butuh sebuah timbal balik emosional kayak, gue merasa lega setelah melakukan kebaikan ini. Kalau emang nyari kayak gitu, ya mungkin kita tidak benar-benar tulus untuk melakukan kebaikannya. Kayak kita mau sebuah return of investment, kita mau timbal balik. Dan ini bagus banget jadi pengingat buat gue. Semoga gue bisa melakukan kebaikan dengan tulus tanpa ada imbalan, walaupun emang susah banget. Tapi ya ini adalah catatan yang bagus, pengingat yang bagus. Oke, lanjut. Work destroys your soul by stealthily invading your brain during the hours not officially spent working. Be selective about professions. Kerja itu akan menghancurkan jiwa Anda dengan terus menyerang otak Anda pada jam-jam yang seharusnya lo nggak kerja. Jadi kadang, ya gue nggak tahu kalau teman-teman, tapi gue pernah di luar jam kerja official, di luar jam kerja resmi, gue tuh masih mikirin kerjaan. Padahal harusnya udah enggak, cuy. Hidup kita bukan cuma soal kerja, walaupun emang kerja ngasih kita uang yang bisa membuat kita melakukan banyak hal. Tapi oke, kita lanjut. Ini tadi kalimat terakhirnya ini oke banget. Be selective about professions. Harus selalu selektif untuk mencari profesi. Ini bagus banget ya. Jadi intinya ya, kalau kata Nassim Nicholas Taleb, menurut gue, kerjaan apapun akan selalu menyerang otak kita meskipun udah di luar jam kerja resmi. Apapun kerjaannya. Makanya sebisa mungkin cari kerjaan yang cocok. Jadi meskipun kerjaan tersebut mungkin ya tetap kita pikirin ya, kayak kita lagi liburan kepikiran kerjaan. Tapi setidaknya kerjaan tersebut ya emang bikin kita happy juga. Kayak kita nggak merasa terbebani dengan mikirin kerjaan ketika kita lagi liburan misalkan. Makanya ini poin penting banget. Be selective about professions. Betul, memang sulit. Apalagi mungkin buat teman-teman fresh graduate yang lagi nonton terus kayak lagi bingung mau kerja di mana. Tapi ya bukan kadang, namanya hidup emang berakit-rakit ke hulu dulu sih, dan berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin emang susah awalnya nyari kerjaan yang cocok, tapi kalau udah nemu, enak banget, gak bohong.
Been there, done that. Oke, lanjut. In nature, we never repeat the same motion. In captivity, office, gym, commute, sports, life is just repetitive stress injury. No randomness. Ini menarik nih. Jadi kalau kata penulisnya, pada dasarnya kita tuh tidak pernah mengulangi gerak yang sama. Tapi ketika kita dalam sebuah captivity tuh mungkin kayak sebuah ruang terbatas, gue bisa artikan seperti itu, seperti kantor, gym, komuter, atau kayak pulang pergi dari kantor dan olahraga. Sebenarnya olahraga tuh sebenarnya kehidupan tuh cuma repetitive stress injury. Itu kehidupan tuh cuma ngasih rasa sakit yang berulang. Rasa sakit dan stres yang berulang. Tidak ada sebuah randomness. Wow, ini bagus banget menurut gue. Jadi pengingat kalau pada dasarnya hidup kita itu nggak ada randomness. Bosen rutinitas kita. Bangun tidur, siap-siap kerja, atau buat teman-teman yang sekolah, terus habis itu ngerjain tugas atau kerja, habis itu mungkin ke mall dulu, nyantai bentar, habis itu pulang, habis itu ngulang lagi, terus habis itu weekend entah mau nonton film atau mau nyantai, pokoknya habis itu nanti pas Senin ngulang lagi, kerja lagi, dan seterusnya. Dan kalau gue tangkap di sini, karena tadi si Nasim kan bilang tuh di awal, in nature we never repeat the same motion. Gue setuju banget. Sebenarnya pada dasarnya tuh kita nggak bisa terlalu lama bosen. Jadi sebaiknya kalau emang bisa di sela-sela rutinitas kita harus selalu bisa menyediakan waktu luang untuk melakukan hal-hal unik yang mungkin tidak terlalu terkait dengan pekerjaan kita atau rutinitas sehari-hari. Makanya kan nggak sedikit dari kita mungkin mau liburan atau melakukan kegiatan seni yang kita tidak pernah lakukan. Pokoknya berusaha untuk selalu kreatif dalam mencari waktu luang di antara rutinitas kita. Karena kalau enggak kita bisa stres. Oke? Terus lanjut. Using as an excuse others' failure of common sense is in itself a failure of common sense. Wow, strong words. Kata-kata yang begitu nyelekit tapi juga kuat. Begitu powerful. Menggunakan kekurangan orang lain yang tidak bisa menggunakan pikiran yang sehat atau common sense atau akal budi dan menggunakan hal tersebut sebagai sebuah alasan itu sendiri adalah sebuah kegagalan dari punya akal sehat atau common sense. Ini the best. Semuanya aja gue bilang good, the best. Tapi emang oke semua nih. Padahal gue baru mau masuk halaman 7. Kayak dia bilang, ya kalau kita menggunakan kebodohan, tanda kutip ya, kebodohan orang lain sebagai alasan, itu sebenarnya juga secara nggak langsung sebuah kebodohan. Kayak udah tahu bodoh, ibaratnya. Terus jadiin alasan. Ya kita berarti nggak sepintar itu, mungkin kayak malah menggunakan kekurangan orang lain untuk mungkin menyerang atau menjadikan hal tersebut alasan. Harus dihindari banget sih. Dan entah kenapa yang gue tangkap dari sini juga, kita jangan selalu merasa superior sih, apalagi tentang bagaimana seseorang menggunakan akal sehat. Karena mungkin pendidikan dia beda dengan kita, atau mungkin pengalaman kehidupan dia beda dengan kita. Jadi kita tidak boleh langsung mengejudge. Oke? Mengejudge cara bagaimana orang meraih common sense atau akal sehat. Jangan pernah. Jangan merasa paling pintar lah pokoknya. Pengingatan yang sangat bagus sekali. Setidaknya buat gue ya, nggak tahu buat teman-teman. Oke, lanjut. Compliance with the straitjacket of narrow Aristotelian logic and avoidance of fatal inconsistencies are not the same thing. Gue gak terlalu ngerti, say, mohon maaf. Compliance with the straitjacket. Kita skip aja lah ya. Gak semua hal di buku harus kita paham sekarang juga.
Mungkin nanti gue akan mengerti ya, tapi sekarang jujur gue nggak ngerti. Udah malam juga kayak. Oke. Gue coba artikan deh kayak compliance with the narrow logic and avoidance of fatal inconsistency. Oke, nurut pada sebuah logis yang cetek, logika yang cetek atau dan menghindari sebuah inkonsistensi yang fatal itu bukan hal yang sama. Jadi intinya beda banget. Ada perbedaan yang cukup signifikan dari mengikuti logika cetek, mungkin tidak banyak mengambil resiko, dan menghindari banyak menghindari resiko-resiko yang fatal. Wih, mantep nih. Ini menurut gue ya soal risk taking juga. Jadi kalau kita nggak berani ambil resiko, ya itu sebenarnya nggak sama kayak kita menghindari resiko yang fatal. Karena kalau kita menghindari resiko yang fatal, sebenarnya berarti kita mengambil resiko. Tapi karena kita mungkin udah bisa mengalkulasikan resiko yang mungkin muncul, yang fatal, yang mungkin bisa benar-benar merusak kehidupan kita, ya kita menghindari itu. Beda halnya dengan tidak ambil resiko. Jadi santai ya udah. Logika cetek kalau kata Nassim Nicholas Taleb. Oke. That's good. Walaupun tadi kayak gue bingung. Aristotelian. Berarti kalau kata si Taleb, Aristotle tuh cetek, Bo. Wah, gila emang nih orang. Gila. Gue kayak antara salut sama amazed. Kayak takjub juga. Oke, lanjut. Economics cannot digest the idea that the collective and the aggregate are disproportionately less predictable than individuals. Oke, ekonomi tidak bisa menerima ide kalau misalkan kelompok itu akan lebih sulit diprediksi daripada individual. Ini kayaknya sebuah kebencian tersendiri dari Nassim Nicholas Taleb pada ekonomis ya. Cuma gue jujur kayak kurang paham akarnya, tapi mungkin suatu saat gue akan paham, tapi untuk sekarang gue agak bingung gitu. Oke, kita lanjut aja. Nggak mesti semua hal perlu kita pahami, oke? Yang kita pahami aja lanjut. Tapi kalau teman-teman ngerti, silakan banget tulis di kolom komentar. Thank you. Oke, lanjut. Don't talk about progress in terms of longevity, safety, or comfort before comparing zoo animals to those in the wilderness. Jangan membicarakan apapun tentang progres ini ditanda kutip, terkait dengan longevity, itu berarti keberlanjutan, keamanan, dan kenyamanan sebelum membandingkan hewan-hewan yang ada di kebun binatang dan hewan-hewan di alam liar. Wah. Ini adalah sebuah analogi yang baik. Karena kalau misalkan kita ngomongin, misalnya gue bisa bilang gue lumayan zoo animal sih. Karena gue hidup di banyak privilege. Gue hidup di bubble teman-teman yang punya pendidikan setara, dan bahkan taraf ekonomi yang setara juga. Jadi hidup gue penuh privilege dan unfair opportunities. Jadi penuh dengan keuntungan dan ya keuntungan yang tidak adil lah sebenarnya. Dan kita nggak bisa ngebandingin kondisi kehidupan gue dengan mungkin orang-orang yang benar-benar liar. Bukan liar, maksudnya orang-orang yang benar-benar tanpa privilege, yang tanpa banyak bantuan. Kita nggak pernah bisa, nggak boleh langsung membandingkan apple to apple kondisi seseorang, karena sekali lagi kita nggak pernah tahu apa yang dijalankan oleh seseorang di kehidupannya. Kita nggak boleh langsung ngejudge. Kayak misalkan kita ngeliat, kok nilainya dia jelek ya. Kita nggak tahu. Kayak misalkan ternyata dia kerja di luar dan harus membiayai keluarganya. Kayak dia harus DO bukan karena dia males, enggak. Tapi dia nggak ada waktu untuk kuliah, untuk kerjain tugas, beneran gak ada waktu. Dia harus memprioritaskan kerja, memprioritaskan mencari uang, dan kita nggak boleh ngejudge itu, karena beda banget nih
orang-orang yang punya banyak keuntungan. Kayak zoo animals kan tinggal duduk dikasih makan tuh sama si petugas kebun binatang. Terus kalau kotor dibersihin tuh kandang, ya kan? Kalau alam liar harus nyari sendiri, Bo, makanannya. Oke? Ini pengingat banget yang sangat baik. Apalagi buat teman-teman yang juga privilege, yang punya banyak keuntungan yang tidak adil, harus selalu ingat ini. Ingat buat gue. Oke, lanjut. If you know in the morning what your day looks like with any precision, you are a little bit dead. The more position, the more dead you are. Jika kamu tahu di pagi hari nanti, di pagi hari misalkan, terus kayak kita ingin menghadapi hari, terus kita tahu, oh nanti gue hari ini akan kerja terus ngelakuin ini, jadi penuh presisi, jadi lo agak sedikit seperti orang mati. Kalau kata dia ya, semakin banyak presisi, semakin jelas hidup lo, lo semakin mati. Anjoy. Ini menurut gue nih ada kaitannya juga nih sama yang tadi tentang in nature we never repeat the same motion. Jadi intinya kalau hidup kita benar-benar cuma monoton, ya apa fungsinya kita hidup? Karena pada dasarnya hidup itu, kalau kata Nassim Nicholas Taleb di buku ini, itu penuh dengan kejutan. Kalau misalnya hidup lo gitu-gitu aja, kata dia, lo akan semakin mati. Wah, ini pengingat yang bagus. Jadi kita harus selalu kreatif setiap harinya. Oke. Lanjut, there is no intermediate state between ice and water, but there is one between life and death, employment. Oh my god. Tidak ada intermediate state. Aduh, gue agak bingung ngejelasin intermediate. Mungkin kayak sebuah pertengahan ya. Status kayak kondisi pertengahan antara es dan air. Kayak nggak ada gitu. Kalau emang lo cair ya lo jadi es cair, ya es tersebut akan menjadi air. Dan ketika air tersebut membeku, air tersebut akan menjadi es. Nggak ada tengah-tengah. Kayak misalkan es tersebut akan menjadi sebuah gumpal. Enggak. Langsung aja udah. Es cair jadi air beku jadi es. Tapi ada satu kondisi pertengahan antara hidup dan mati. Yaitu employment, ya ampun. Maksudnya employment di sini ya kerja sama orang, kerja di kantor. Anjir. Jadi yang gue tangkap di sini, menurut gue ya, ya kalau kita kerja sama orang, ya kita sebenarnya udah di tengah-tengah hidup sama mati. Kita nggak benar-benar hidup, tapi kita tidak juga mati ya, di tengah-tengah aja. Bekerja sama orang. Mungkin ya kalau yang gue tangkap juga, kalau gue membaca di antara read between the lines, kayak dia bilang, ya kalau emang mau hidup ya lo harus bebas. Nggak bekerja sama orang, nggak terikat sama apapun. Susah emang itu kondisi, tapi gue paham maksudnya. Karena kan Nassim Nicholas Taleb sendiri adalah penulis. Dan dia juga udah banyak laku lah bukunya. Jadi dia udah hidup dengan uang royalti dia. Bebas banget hidup dia. Emang ideal banget. Aduh, gue pengen banget tuh kayak hidup kayak dia tuh. Kayak asik kayaknya ya. Nggak banyak dikerjain kecuali pas dia bikin tulisannya. Cuma ya balik lagi, tergantung kita pilihan hidupnya seperti apa. Gitu. Dan satu hal juga, kalau kita baca buku Nassim Nicholas Taleb atau buku apapun sih, kita jangan langsung merasa offended. Kalau misalkan ada satu bagian hal dari kita yang dikritik, kayak misalkan employment gue tuh masih kerja sama orang, ya udah, gue merasa gue ketawa aja, gue nggak merasa offended sama sekali, kayak oh ya gue paham maksudnya dan nggak salah juga. Oke, lanjut. You have a calibrated life when most of what you fear has the titillating prospect of adventure. Lo punya hidup yang terkalibrasi, mungkin hidup yang baik ya, hidup yang menyenangkan secara nggak langsung. Ketika hal-hal yang lo takutkan itu sebenarnya memberikan sebuah prospek petualangan. Wih, keren. Kayak intinya, kalau menurut gue ya, kalau misalkan
ketakutan kita justru akan memberikan kita sebuah petualangan. Hidup kita akan menyenangkan karena secara nggak langsung kan walaupun kita takut tapi kita mau merasa tertantang dan ingin bertualang, ya kita akan menemukan hal-hal baru yang mungkin tidak terprediksi dan mungkin akan memberikan kejutan-kejutan menarik di hidup kita. Walaupun secara nggak langsung di balik kejutan menarik ada risiko kejutannya tidak akan menarik, tapi intinya tidak akan monoton. Dan ini adalah sebuah hal yang bagus banget untuk dicamkan setidaknya buat gue, karena ya kalau emang rasa takut kita ternyata akan membawa kita ke sebuah petualangan yang menarik, kenapa tidak? Kurang lebih ya. Lanjut. Procrastination is the soul rebelling against entrapment. Wow. Sifat menunda-nunda adalah jiwa yang memberontak pada sebuah entrapment. Entrapment mungkin kita bisa bilang sebuah penangkapan atau adalah jiwa yang melawan sebuah jebakan. Jebakan atau penangkapan. Wow, oke. Ini nyes banget sih. Karena kalau emang kita seneng sama hal yang kita lakukan, ya mungkin kita tidak akan menunda-nunda, kita akan langsung lakukan. Kayak misalkan mungkin jalan-jalan, kita nggak bakal nunda-nunda. Apalagi kalau ada duitnya. Langsungnya beli tiket, beli hotel, udah nggak pakai nunda-nunda. Tapi kalau misalkan kayak kita ada deadline, mungkin ngerjain presentasi terus kita nunda-nunda, ya mungkin jiwa kita tuh memberontak, gue maunya jalan-jalan aja. Tapi ya ini kalau misalkan kita menganggap presentasi tersebut bukan juga sebagai jebakan atau penangkapan, langsung ngerjain, ya berarti kita secara nggak langsung udah bisa jiwa kita tuh sebenarnya secara nggak langsung juga sudah bisa menerima jebakan atau penangkapan tersebut, atau juga kita tidak menganggap hal tersebut sebagai jebakan atau penangkapan ya kita, karena kita ngerjain aja gitu. Oke, lanjut. Nobody wants to be perfectly transparent, not to himself, certainly not to others, certainly not to himself. Tidak ada seorang pun yang ingin benar-benar transparan seutuhnya, kayak tidak bisa ditebak. Tidak pada orang lain dan terutama tidak pada diri sendiri. Ini menurut gue ya, ini balik lagi ke bagaimana hidup kita tuh sebaiknya emang enaknya penuh kejutan, banyak hal-hal yang perlu ditelusuri. Kalau misalkan kita melihat hidup kita sebagai gitu-gitu aja, menurut gue itu tidak akan terasa menarik ya. Kayak kita udah tahu seluruh hal dari hidup kita, itu nggak bakal menarik. Makanya dia bilang nobody wants to be perfectly transparent, itu menurut gue ya bisa berarti juga seperti ya tidak ada satu orang pun yang pengen kelihatan flat dan kelihatan mudah ditebak dan gitu-gitu aja orangnya. Kayak kita ingin selalu punya rahasia, bahkan diri kita untuk kita sendiri, dan itu akan membuat dunia ini menjadi menarik. Oke. Lagi-lagi soal menentang monotonnya hidup atau mungkin menikmati monotonnya hidup ya. Ini agak beda ya sebenarnya kalau kita ngomongin Albert Camus, kayak filsuf Prancis. Yang gue tangkap dari Albert Camus adalah cara kita bisa memberontak pada hidup kita adalah dengan menjalani setiap rutinitas dalam hidup kita. Nggak salah, karena bagaimanapun juga hidup kita akan penuh dengan rutinitas. Tapi kalau gue lihat dengan pendapat Nicholas Taleb di sini, Nassim Nicholas Taleb di sini, ya kalau emang monoton berarti hidup lo kurang kreativitas, lo butuh sebuah kreativitas untuk mewarnai hidup lo. Jadi lo tidak terjebak pada sebuah rutinitas yang monoton. Ini perkawinan yang sangat bagus banget dari dua filsuf ini. Oke, lanjut. Erudition without bullshit. Intellect without cowardice. Oke, kita satu-satu. Erudition without bullshit. Jadi kebijakan tanpa banyak omong kosong. Yaudah, emang bijak aja, nggak usah banyak ngomong. Intellect without cowardice. Pinter tanpa cowardice tuh apa sih? Coward. Kok gue lupa ya bahasa Indonesia coward. Pengecut.
pintar tanpa punya rasa pengecut. Courage without imprudence, keberanian tanpa imprudence itu apa ya? Prudent. Keberanian tanpa rasa percaya. Mathematics without nerdiness, matematika tanpa sifat nerd, kayak kita sebenarnya nggak suka-suka banget gitu. Scholarship without academia, beasiswa tanpa akademisi. Intelligence without shrewdness, inteligensia tanpa rasa snob, tanpa merasa paling pintar. Religiosity without intolerance, agama tanpa intoleransi. Elegance without softness, menjadi elegan tanpa lembut. Sociality without dependence, menjadi sosial tanpa harus ketergantungan. Enjoyment without addiction, menikmati sesuatu tanpa ketagihan. Religion without tolerance, agama tanpa toleransi. Dan terutama, above all, nothing without skin in the game. Tak ada sesuatu pun tanpa skin in the game. Gue agak bingung sih nerjemahin skin in the game, tapi mungkin kayak keberanian ya. Oke. Ini oke banget sih. Ini agak sulit memang dijelaskan, kayak harus baca sendiri. Pokoknya intinya, kalau menurut gue ya, kayak misalkan contoh kita ambil matematika. Ini lucu banget sih, mathematics without nerdiness. Kalau menurut gue ya, yang dimaksudkan di sini, ngapain lu suka matematika tapi lu nggak nerd pada matematika sendiri? Berarti lu sebenarnya nggak suka-suka banget sama matematikanya. Lu nggak seintens itu untuk ngulik rumus yang ada di matematika, untuk menyelesaikan formula yang ada. Wow. Oke, ini nggak bisa dijelasin satu-satu sih, agak susah, tapi gue paham maksudnya. Kayak misalkan enjoyment without addiction, ya kita harus berusaha menikmati tanpa perlu ketagihan. Jadi intinya semua harus ada moderasi yang tepat. Dan mungkin ada beberapa sifat baik yang kayak misalkan erudition without bullshit, kayak bijak tuh emang bagus, tapi nggak sedikit orang yang ingin terlihat bijak tapi banyak omong kosongnya juga. Nah, bijak akan lebih baik tanpa omong kosong, kurang lebih seperti itu yang ingin disampaikan di aforisme terakhir dari bab Preludes. Oke, itu aja dulu untuk sekarang, untuk part 2. Thank you banget yang udah nonton sampai titik ini. Really appreciate it once again. Kalau ada komentar apapun, mau setuju atau enggak, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!